Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Selamat datang di podcast Sahabat Dokter bersama SOS Global Ministries, sahabat orang sakit Global Ministries. Selamat datang dan salam jumpa bersama saya Nathan Aditya yang kembali mengudara dan bersama-sama dengan Anda. Disiarkan di 30 radio di seluruh Indonesia dan di YouTube lewat via channel YouTube SOS Global Ministries. Doa kami, doa saya pribadi supaya Anda juga boleh tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan pikiran yang sehat, dan yang terpenting adalah rohani yang sehat. Perkenalkan, saya Nathan Aditya yang akan mendampingi acara Bapak Ibu, acara Anda, acara spesial di hari ini selama kurang lebih 40-60 menit ke depan. Saya akan juga kenalan nanti dengan sahabat dokter yang sudah hadir dan akan ngobrol bersama saya. Tapi dalam kesempatan ini saya sebelumnya menyapa dan memberikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dari SOS Global Ministries yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik dan sudah cukup lama ya kita melayani dan bikin karya, bikin konten seperti ini dan semoga juga boleh bermanfaat. Semoga konten ini boleh terus jadi manfaat, boleh terus jadi berkat. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dokter yang sudah berkenan untuk jadi narasumber, yang sudah jadi sahabat, untuk boleh ngobrol dan mengedukasi kita semua tentang pentingnya kesehatan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang merupakan viewers atau audiens pertama yang baru pertama kali masuk join di podcast Sahabat Dokter. Selamat datang dan semoga acara ini boleh bermanfaat untuk Anda. Tuh, tanpa menunggu waktu lagi, sampailah saya akan kenalan dengan sahabat dokter yang sudah sambung bersama saya. Saya mau kenalan dulu dengan Dr. Farida Asantoso, spesialis rehabilitasi medik dari National Hospital Surabaya. Halo, Dr. Farida. Halo, selamat pagi Pak Selamat Nathan. pagi. Terima kasih sudah join di podcast hari ini. Bagaimana kabar dokter? Baik, dok? Oh, bagus, baik. Terima Wow, kasih sudah bersyukur. diundang, Ya, diberikan kesempatan. Yes, senang sekali kalau boleh ketemu sama Dokter Farida. Dan hari ini adalah pembahasan sangat seru, mungkin juga pembahasan yang dekat dengan Anda. Mungkin Anda punya anggota keluarga yang juga mengalami, atau mungkin Anda pernah melihat teman, rekan, saudara yang juga mengalami. Atau mungkin ya kalau tidak dekat dengan kita pun pembahasan kali ini juga boleh jadi bekal gitu ya Dokter Farida ya. Boleh jadi bekal buat kita semua untuk nambah-nambah ilmu, nambah-nambah wawasan, supaya juga kita boleh mengerti tentang satu hal yang penting satu ini. Judulnya adalah rehabilitasi pasca stroke. Wah, ini penting ya untuk boleh kita ketahui bersama rehabilitasi pasca stroke. Sebenarnya ini sebelum kita mulai topik yang dokter akan sampaikan nanti ya, Ya, kalau misalnya ada rekan, saudara, keluarga yang mengalami stroke, bisa nggak sih dok? Karena proses yang pastinya nggak mudah gitu ya, tapi ujungnya itu bisa kembali seperti semula nggak sih dok? Itu pertanyaan saya yang bikin saya pengen tanya ini di awal acara. Gimana dok? ya, Bisa nggak sih ya. dok Nanti sebenarnya? kita tentu akan Oke, bahas ya di sana siap. bahwa Hmm, stroke itu memang sekarang sangat banyak iya, kita temui dan iya sih. stroke itu merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan sequel Ya. disabilitas ya, disability ya, yang Hmm. pada banyak orang. Jadi Baik. walaupun survive, tetapi Hmm. menimbulkan salah satu penyakit yang menimbulkan Ya, cukup tinggi disability-nya. baik. Sehingga makanya hari ini kita mau bahas bahwa setelah Yes. stroke kita survive, kita harus Hmm. melakukan rehabilitasinya apa sih gitu ya. Ya, baik. Ini berarti hal yang penting ya untuk kita yang Ya, mungkin ada saudara keluarga yang mengalami ataupun enggak apa-apa. Kita perlu belajar tentang hal penting satu ini. ya, Waktu dan tempat saya persilahkan, ya. Dr. Farida Asantoso, spesialis Saya rehabilitasi medik dari National Hospital Surabaya. Silakan, dokter. saya share screen ya untuk Silakan, ada gambar-gambar. silakan. Oke, selamat. em, sudah bisa kelihatan, Pak Nathan?
Oke ya, Aman dokter, aman. aman Silakan. ya. Oke, selamat pagi. Ini di hari libur. Oh enggak, nanti siarannya enggak hari libur ya. Ya, teman-teman semua pendengar, mari kita hari ini kita mau review, mau sharing sedikit tentang apa sih yang bisa kita lakukan pasca stroke. Ya, karena kita tidak berhenti pada pengobatan saat stroke saja, tapi kita perlu untuk berlatih dan mengembalikan kualitas hidup dari pasien-pasien orang yang terkena dengan stroke. Ya, saya dengan Dr. Farida, saya di Surabaya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu bahwa stroke itu apa sih? Stroke itu adalah suatu sindroma yang mengalami defisit neurologis vokal akut yang disebabkan adanya gangguan vaskular pada sistem saraf pusat. Jadi gangguannya itu ada di saraf pusat ya, bukan pada saraf tepi. Nah, biasanya yang kita bagi menjadi dua macam. Apakah struknya itu tipe yang perdarahan atau struknya yang tipe iskemik gitu. Bentar, nggak bisa ini ya. Oke. Nah, kalau kita ini adalah stroke risk assessment. Jadi kita perlu untuk melihat kita semua nih orang yang masih sehat, coba deh kita assessment resiko apa sih yang apakah kita ini ada resiko terjadinya itu ya, jadinya stroke. Nah, satu, kita cek blood pressure. Apakah pernah didiagnosa dengan atrial fibrilasi? Ini dari American Stroke Association ya. Lalu cek gula darahnya, body mass index ya, jadi berapa berat badan dan tinggi badan. Lalu apakah bagaimana tipe diet kita sudah sehat atau tidak makanannya ya, kolesterolnya, lalu apakah ada didiagnosa dengan diabetes mellitus ya, lalu kita exercise-nya bagaimana, kita rajin olahraga apa enggak. Nah, itu penting. Kemudian apakah pernah sebelumnya pernah serangan jantung, apakah pernah TIA. TIA itu transient ischemic attack. Ya. Lalu apakah merokok? Dan ini heart rate-nya seberapa itu kita bisa screening. Nah, dengan adanya stroke risk assessment ini kita bisa simpulkan kalau ada memang kita oh ya, kita termasuk yang higher risk nih di sini ada kolom-kolomnya yang dicentang yes yes yes. Oke, kita bisa konsultasi ke dokter kita untuk mengurangi bagaimana sih supaya resikonya ini lebih sedikit, lebih kecil. Nah, apabila ini fast ya, fast ini kita harus tahu bahwa singkatan fast ini. F-nya face dropping, jadi nggak wajahnya nggak simetris. Kemudian ada arm weakness, kelemahan pada ekstremitas, baik tangan maupun pada kaki. Lalu speech difficulty, kok tiba-tiba pelo, ya, kok tiba-tiba susah makan, tiba-tiba makannya tersedak. Nah, itu segera, ini call-nya 911. Kalau kita segera bawa ke rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk stroke department ya. Apa sih tujuan dari rehabilitasi pada orang stroke? Kita punya tujuan adalah satu, cegah komplikasi. Komplikasi dari apa? Dari biasanya orang stroke akan mengalami akan melakukan imobilisasi ya. Jadi dia akan diam dalam jangka waktu yang lama. Lalu kita akan mengadaptasikan metode-metode baru untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga, kita akan melatih kembali sistem syaraf yang terganggu dan mencegah terjadinya learn disuse. Learn disuse itu karena nggak dipakai, jadi fungsinya terganggu begitu. Yang keempat adalah alat bantu apa yang tepat untuk diberikan untuk orang ini? Apakah pakai tongkat, apa pakai walker, apa nggak usah pakai apa-apa, bisa jalan sendiri. Nah, itu kita mesti settingkan. Yang kelima, tentu saja kita harus meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu. Apapun kondisinya, kita harus menjaga kualitas hidupnya kita perbaiki. Oke. Problemnya banyak ya pada stroke akut itu apa saja? Oksigenasinya turun, suka tensinya nggak stabil, terus kadang kesadarannya dia turun ya, nggak sadar, gula darahnya juga naik turun,
pada gangguan pada makan karena terganggu fungsi menelannya sering tersedak ya, lalu nggak bisa ini kan nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun sehingga mobilisasinya terganggu. Dan yang ini poin yang terakhir ini cukup penting, mencegah pneumonia aspirasi. Jadi tersedak kemudian terjadi pneumonia. Ini sangat penting. Oke. Nah, ini adalah masalah-masalah rehabilitasi pada pasien stroke yang kita harus perhatikan. Satu, masalah motornya. Jadi gimana nih, ada kelemahan kaki dan tangan, wajahnya menceng, ada gangguan nggak bisa jalan, nggak bisa duduk. Kemudian sensoris, ya dia ada rasa tebel, nggak kerasa, tangannya di mana, geraknya di mana dia nggak kerasa. Ini jari apa dia nggak tahu. Komunikasi, gangguan berbahasa, mau berbicara tapi tidak memahami. Artikulasi itu pelo ya, pelo kesulitan untuk membentuk kata, itu bisa terjadi. Lalu makan dan minum, susah untuk menelan, kalau menelan air tersedak, batuk-batuk, gangguan berkemih dan gangguan autonomik ya, gangguan BAB dan BAK. Kemudian adanya gangguan keseimbangan, rasa takut untuk jatuh, mau berdiri saja dia takut sekali untuk jatuh, itu bisa. Lalu yang nggak kalah pentingnya juga yang harus kita perhatikan adanya gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu apa? Memori, emosi, bagaimana dia bisa membuat keputusan lagi dalam pekerjaannya, bagaimana mengingat ini siapa, memori short term, memori long term, nah itu bisa terganggu. Ya. Nah, successful rehabilitation itu sangat tergantung pada apa sih? How early rehabilitation-nya. Lalu tentu saja ini ya brain injury-nya ya, stroke-nya seberapa luas stroke yang terjadi, di bagian mana yang terjadi. Kemudian survivor's attitude, jadi pasiennya sendiri nih semangat kah, ataukah dia cenderung yang depresi begitu. Lalu rehabilitation timnya ya tentu saja dokter, perawat, fisioterapi dan lain-lainnya. Dan yang penting nggak kalahnya lagi adalah family and caregiver. Nah, ini selalu kita libatkan karena sangat penting perannya di sini. Oke. Nah, ini yang mau saya garis bawahi juga adalah bahwa teamwork makes the dream work ya. Jadi kita ini timnya banyak. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi pasien stroke dari awal sampai akhirnya. Siapa aja ini semua. Dokternya ada banyak, perawat, ada psikiater, ada tentu saja ya saraf, bedah saraf, jantung, internis, fisioterapi, ada speech therapist, ada occupational, ada yang bagian bikin alat-alat ya, caregiver, keluarga, itu juga satu tim dalam pengobatan kita ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam manajemen rehabilitasi? Mobility, bagaimana dia dari tidur ke duduk, duduk nanti kalau sudah boleh duduk, duduk ke pindah ke kursi roda, bagaimana dari kursi roda dia bisa pindah ke kamar mandi, berdiri, berjalan, keseimbangannya. Activity of daily living, kalau sudah bisa duduk, bisa makan sendiri enggak, bisa pakai baju sendiri enggak, bisa bekerja nulis enggak, kalau pekerjaannya jualan di toko bisa ngerti hitung-hitungan apa enggak, uang bisa ngerti apa enggak, ya. Komunikasi, menelan, makan, minumnya. Ortosis itu ini kita biasa pakai shoulder sling ya biar nggak nyeri. Terus tongkat seperti jenis itu. Kalau ada nyeri bahu bagaimana? Karena kan lemah ya, lemah satu sisi. Spastisitas itu kekakuan bisa ada manajemennya maupun obat-obatan atau terapi. Lalu kognitif dan persepsi, mood, mood juga diperhatiin ya, dan bowel bladder incontinence itu manajemennya. Oke. Nah, apa sih yang kita lakukan di pasca stroke? Tentu saja satu exercise. Ini ada beberapa contoh gambar-gambar exercise ya. Exercise itu diusahakan memang rutin dan fun, harus gembira exercise-nya. Dimulainya kapan? Dimulai pada saat bed exercise, pada saat dia masih di tempat tidur, kemudian dia mulai bisa duduk, nggak langsung jalan ya. Kalau sudah bisa kita pelan-pelan, sudah aman semua, kita mulai berdiri, keseimbangannya didampingi seperti ini, exercise. Oke. Nah, yang kedua kita juga melakukan terapi untuk
bicara, mau bicara maupun makan ya. Yang sebelah kiri itu ceritanya sedang terapi bicara. Ini saya ambil gambar aja di internet. Bagaimana dia membentuk kata lagi, bagaimana dia memahami suatu bahasa. Yang di sebelah kanan itu gambarnya adalah melatih makan, karena seringkali ada gangguan di proses menelannya. Oke, nah ini kita dalam melakukan terapi untuk makan itu kita juga mesti memperhatikan tekstur makanannya. Ini bisanya makan yang mana nih? Bisanya makan yang cair, yang kental, yang kasar. Nah, kita mesti teksturnya seperti apa ya. Jadi konturnya seperti apa yang aman untuk pasiennya. Oke. Ini adalah alat-alat bantu untuk melakukan activity daily living. Kita mesti lihat juga pada orang stroke itu di rumahnya mesti kita setting ini di kamar mandinya ada pegangannya atau tidak. Bagaimana bisa caregivernya bisa ngangkat dari kursi roda ke kamar mandi, itu mesti kita latih. Lalu dia makannya bagaimana, ini piringnya khusus, lihat ya ada bentuknya berbeda ya, sehingga supaya nggak tumpah-tumpah. Nah, kenapa kita mesti gini? Karena orang harus melakukan semandiri mungkin, seindependen mungkin untuk ya moodnya juga lebih bagus, merasa masih tidak dependen kepada orang lain. Ya ini modifikasi dari sendok garpunya ada tuh beli jadian juga ada kok. Oke, nah ini yang tadi kita bilang adalah ortosis. Kalau ada nyeri bahu, kita kasih shoulder sling. Lalu kalau kita tangannya genggam sekali, yang spastik sekali, kita kasih hand splint. Lalu ada foot sling ini untuk kalau kakinya drop, kita kasih ortosis sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, ini adalah salah satu exercise yang kita bisa lakukan pada orang-orang yang tidak kuat berdiri masih ya, dengan tempat tidur yang kita bisa naikkan, lalu kita sambil bermain, kita berdirikan pelan-pelan sambil orangnya bisa bergerak. Nah, sambil berinteraksi, sambil main game kadang-kadang ya. Oke. Ini ada partial weight bearing training. Saya di beberapa rumah sakit ada untuk melatih keseimbangan, latihan endurance ya, latihan berjalan untuk pasien-pasien yang masih kondisinya lemah. Jadi kita bantu, disupport itu. Selain dengan latihan-latihan yang manual tadi ya. Oke. Nah, latihan berjalan, latihan endurance, latihan kardiorespirasi itu juga kita berikan pasca stroke pada saat masa akutnya sudah selesai dan pada saat kondisi sudah lebih aman ya. Koreksi postur, latihan balance dengan dengan ada rintangan-rintangan ya kita buat sefungsional mungkin. Sefungsional mungkin itu berarti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan kita jalannya nggak lurus terus ya, kadang-kadang ada kerikilnya, kadang-kadang ada gundukannya. Nah, itu yang mesti kita latih. Oke. Nah, ini contoh aja sih, ini contoh alat yang kalau di Indonesia udah ada beberapa rumah sakit untuk latihan game sambil dengan dibantu robotik, kita cari repetisinya ya. Oke, jadi intinya ini adalah latihan salah satu untuk kognitif ya, kognitif, hand function, latihan untuk mood. Jadi kita grup terapi pada orang-orang lansia, ada yang post stroke, ada yang waktu itu bukan post stroke saja, ada yang hanya lansia saja, tapi kita melatih banyak banyak manfaatnya ini. Jadi latihan tangannya, latihan berpikir, latihan komunikasi, latihan sambil dikombinasikan dengan kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Baik. Oke. Wow. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan, Bapak. Terima kasih Dr. Farida Santoso yang sudah mempresentasikan pentingnya atau apa manfaat kita harus melakukan rehabilitasi medik atau rehabilitasi pasca stroke gitu ya bagi pasien-pasien yang sedang menjalani masa pemulihan seperti itu ya. Saya punya banyak sekali pertanyaan tapi harus saya tahan dulu karena saya punya satu video yang bisa Anda dan kita semua simak. Dr. Farida, kita beri sebentar untuk menikmati satu video ini terlebih dahulu ya. Dokter Farida boleh melepas share screen-nya? Oke, terima kasih. Sudah stop Sudah. share. Oke, baik. Ini dia video yang kami mau persembahkan untuk Anda. Silahkan menikmati. 5 tahun yang lalu,
Sesuatu yang tidak diharapkan datang menimpa saya. Pada tahun 2018, saya mengalami stroke, pendarahan di batang otak. Lalu pada tahun 2021, saya terkena serangan stroke yang kedua, penyumbatan pembuluh darah di otak. Tidak hanya itu, cobaan pun datang kembali di tahun 2022. Saya terjatuh dan tulang kering saya retak. Hampir 3 bulan saya tidak berjalan karena pada saat itu tubuh ini terasa sulit untuk digerakkan. Dan saya hampir lumpuh. Inilah pukulan terberat yang saya alami. Saya tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Saya harus sembuh. Saya harus bisa berjalan. Saya tidak mau menjadi beban orang lain. Berbagai terapi saya jalankan, namun hasilnya terasa sangat lama. Di tengah keputusasaan, secercah harapan pun datang dari National Hospital. Saya ditunjukkan jalan. Inilah terapi robotik. Saya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk bisa berjalan dengan baik. Bagi saya, terapi robotik ini mempercepat waktu kemampuan berjalan saya. Saya dilatih berjalan dengan menggunakan penyangga berat badan, sehingga saya merasa aman. Dan dari situlah rasa percaya diri ini muncul kembali. Hampir setiap hari saya ke sini. Semua terapis seperti keluarga saya sendiri. Keramahan, senyuman, dan kegigihan mereka dalam membantu saya untuk bisa hidup yang lebih baik. Saat saya merasa bosan, mereka memutarkan permainan. Tentu saja ini membuat saya bersemangat kembali. Hampir 2 bulan saya dilatih oleh robot ini. Kini banyak kerabat, saudara, bahkan istri saya sendiri bilang, jalan kamu sekarang sudah semakin baik. Dan suatu saat nanti, saya akan diajak jalan-jalan, menikmati kehidupan bersama mereka. Terima kasih, National Hospital. Robotic Rehabilitation for a better quality of life. Wow, luar biasa. Video singkat yang kita simak bersama, video singkat yang tidak hanya memperkenalkan bahwa ada loh treatment pasca stroke yang bisa kita manfaatkan, bisa pasien manfaatkan gitu ya, bisa digunakan untuk menunjang dalam bahasa Surabaya itu ndang boleh kembali jalan-jalan. Betul ya, Dokter Farida ya. Tapi video ini jujur deh, ini bikin saya tuh makin percaya bahwa semua itu makin terbuka kemungkinan karena kemajuan teknologi ya, terus juga ada begitu banyak inovasi dalam bidang kesehatan pun itu dalam tanda kutip gitu ya. Ini mungkin kata yang paling tepat, memanjakan atau mempermudah pasien untuk boleh segera kembali pulih begitu ya dan kembali boleh beraktivitas, nggak ngerepotin. Tadi itu aduh kalimat yang penting banget ya, saya kepengen hidup nggak ngerepotin keluarga. Bagaimana dengan Anda? Jadi setelah Anda melihat dan mendengar siaran atau acara di hari ini, harapan kami juga muncul harapan itu untuk Anda. Bahwa Anda yang sedang menjalani terapi, berusaha untuk kembali pulih dari stroke, Anda semakin bersemangat karena banyak yang bisa kita lakukan. Treatment-treatment salah satunya juga adalah rehabilitasi pasca stroke. Saya akan masuk ke sesi Q&A bersama Dr. Farida. Ada begitu banyak nih pertanyaan yang sudah pengen saya tanyakan dokter. Tapi yang bikin saya penasaran pertama adalah sebenarnya dokter sampai hari ini deh yang dokter amati gitu ya untuk keluarga pasien.
kesadaran keluarga pasien untuk akhirnya memilih, oke deh, saya rehab pasca stroke untuk suami saya atau untuk istri saya, itu seberapa besar sih dok? Karena kan pilihannya begitu banyak ya. Ya, saya rehab sendiri deh, saya coba treatment sendiri deh. Sampai hari ini seberapa besar kesadaran tersebut dok? Mohon maaf, mungkin masih di mute, silakan dokter. Oke. Ya. Jadi sekarang ini informasi sudah begitu banyak ya, masyarakat dan orang awam itu sudah sangat pintar, wawasannya Ya. cukup bagus. Jadi hampir semua memang sudah melakukan pasca stroke, itu hampir semua melakukan rehabilitasi pasca stroke. Itu juga ditunda yang tadi saya sampaikan bahwa teamwork itu sangat penting. Ya. Jadi di awal sakit itu, di awal serangan stroke itu memang sudah, kalau di rumah sakit yang memang stroke center itu sudah ditangani oleh satu tim besar tuh Pak Nathan. Jadi Ya. bedah sarafnya kalau perlu operasi, habis gitu ada misalnya hipertensi atau gangguan jantung di handle jantung, dan setelah misalnya 24 jam pasiennya stabil, hemodinamiknya bagus, itu otomatis di rehabnya dipanggil gitu, dipanggil untuk Oke. ikut dalam satu tim. Jadi tapi kalau sudah stabil ya, seperti itu. Nah, itu akan kita dampingi, kita rawat bersama dalam satu tim sampai pulang, sampai Wow. dia masa akutnya ini terlewati, sampai pasca stroke kita lakukan terus. Nah, Ya. itu kesadarannya sudah sangat tinggi di masyarakat. Jadi Yes. kita bersyukur ya dengan Ya. banyaknya edukasi-edukasi yang diberikan dari teman-teman ini. Baik. Semoga termasuk dalam acara ini gitu ya. Saya juga baru tahu loh dok, ternyata ada teknologi yang semaju itu. Kalau nggak lihat sama videonya, kalau nggak dokter jelasin, wah ternyata gitu ya. Dan kita pun akhirnya muncul harapan gitu ya, yang mungkin anggota keluarga kita yang sudah lama. Nah ini pertanyaan juga dok, kalau misalnya sudah terlalu lama nggak udah udah ditentukan Stroke-nya bahwa udah lama oke, gitu ya. iya stroke-nya udah lama nih, dan akhirnya treatmentnya dilakukan secara mandiri, dan akhirnya tahu informasi ini, masih bisa nggak sih dok Nah, di rehab gitu? itu yang saya tadi belum menyampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa latihannya stroke itu kita selalu bilang, kita ini kolaborasi antara dokter, perawat, fisioterapis, dan lain-lain, petugas, dan keluarga, caregiver. Jadi keluarga dan caregiver itu harus bisa melakukan terapi itu, memang di rumah juga melakukan terapi. Wow. Begitu. Itu yang kita ajarkan. Jadi sebelum pulang, beberapa hari sebelum pulang tuh biasanya kita mana nih suster jaganya, atau siapa yang sama siapa nih, sama anaknya kah? Anaknya siapa yang di rumah? Tuh gini loh caranya kalau mindahin mamanya dari tidur. Nanti apa yang harus dilakukan nih, sehari 3 kali lakukan ini. Ini kalau melatih nafasnya begini, melatih bicara seperti ini. Nah itu bukan boleh, tapi harus Wow. bisa, keluarganya harus itu. Jadi tidak hanya terapi di rumah sakit saja, tetapi yang terapi utama itu justru di rumahnya, yang selama seharian penuh kan bersama keluarga, begitu. Nah, sekarang apa yang sebenarnya teknologi, alat-alat itu kan hanya sarana yang tadi dibilang adalah membantu lebih mudah, lebih baik. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada alat-alat seperti ini, itu tidak bisa melakukan rehabilitasi pada orang-orang stroke ya. Jadi jangan putus asa, kalaupun ini yang mendengarnya kan bukan cuma di kota besar ya. Betul. Ada yang di kota kecil, ada yang di luar pulau yang fasilitasnya tidak sebagus di kota-kota besar. Yes. Jadi jangan putus asa, karena latihan itu banyak, stylenya tuh banyak, jenisnya tuh banyak, dan bisa dilakukan di mana saja. Ya. Baik, itu dia penting ya. Tadi makanya saya juga pengen tanya sih, ini benernya pertanyaan lanjut dokter Farida. Berarti rehabilitasi itu berarti pasiennya harus datang ke rumah sakit selalu sampai akhirnya dinyatakan oke deh bisa mandiri di rumah, atau sebenarnya mungkin tim dokter yang datang ke rumah, atau gimana sih dok secara teknis? Secara teknis ya, secara teknis kita pasti akan satu person by person, itu memang beda ya. Kalau dia tidak membutuhkan alat-alat apa-apa, tidak membutuhkan, kondisinya cukup bagus, kan ada ya stroke tuh yang kondisinya cukup bagus, hanya kelemahan sedikit saja atau hanya gangguan bicara tapi sedikit saja. Itu kita ajari untuk bagaimana Anda latihan di rumah
untuk Ya, memaksimalkan apa yang masih ada dan memperbaiki yang apa yang saat ya. ini terjadi. Begitu. Itu Mhm. tidak membutuhkan alat-alat. Tidak harus ke rumah sakit pun bisa. Kalau misalnya nih jauh dari rumah sakit Ya. atau nggak ada yang nganterin, anaknya kerja Mhm. semua, Mhm. atau dia di sarana yang di luar pulau di perifer di Indonesia, Mhm. ya Mhm. tetap harus diajarin, harus tetap bisa berlatih gitu. Ya. Nah, Ya. ada yang membutuhkan alat-alat, misalnya membutuhkan electrical stimulasi atau Hmm. membutuhkan alat rehabilitasi yang lain, ya kita anjurkan untuk oke, seminggu 2 kali 3 kali misalnya ke rumah sakit Ya. gitu ya. Ya. Sisanya Anda latihan sendiri di rumah sama keluarganya yang tadi. Susternya kita Mhm. ajarin, terus Ya. eh, anaknya kita ajarin gini loh caranya setiap hari dilakukan seperti Mhm. ini. Ya, Mhm. jadi tidak full harus ke rumah sakit, tapi Ya. di rumah. Baik, Ya. itu ya. Kabar baik buat kita semua karena ya yang namanya ke rumah sakit kadang juga nggak ada yang nganterin atau Ya. jauh sekali Mm-mm. gitu kan ya. Ternyata masih bisa, masih ada kesempatan, masih ada Ya. harapan untuk akhirnya berkonsultasi dengan dokter. Tapi kuncinya adalah konsultasi itu ya dok ya. Karena kadang-kadang kita ini Ben Papa Isa misalnya gitu ya. Kita punya papa terus akhirnya papa harus pemulihan stroke. Ben Papa Isa semuanya harus papa coba sendiri. Nggak apa-apa. Jadi kayak diperlakukan seperti kalau anak jatuh, ya nggak apa-apa berdiri lagi. Kan nggak seperti itu ya dok ya untuk penderita stroke ya. Berarti kan tetap harus Um, di, disertai, dibarengi, nggak ya, boleh kita sampai ada yang gimana-gimana. itu kan kita ada assessment di awal ya. Kita assessment itu gimana nih keseimbangannya bagus enggak? Iya, Terus iya. aman enggak nih kalau disuruh jalan mandiri? Iya, Terus nih iya. makannya bagaimana? Fungsi tangannya bagaimana? Nah, Baik. tapi memang saya setuju bahwa orang sakit, orang pasca stroke itu harus Hmm, dilatih semandiri mungkin. Iya. Dia harus merasa bahwa saya ini tidak dependen loh ke orang lain. Hmm, Setidaknya hmm, kalau tangan saya lemah, tapi saya masih hmm. bisa tuh grooming ya. Grooming tuh Iya, saya iya. masih bisa sisir sendiri, ngatur Iya. kunciran sendiri, saya masih bisa Hmm, berpakaian sendiri, saya bisa makan sendiri. Itu hmm. rasanya tuh berbeda daripada yang semua aku harus Iya. dilayani. Nah, kita Hmm. mau memaksimalkan itu, tapi tetap kita dampingi untuk safety. Itu Iya, aja. itu dia ya, itu dia. Berarti penting sekali rehabilitasi dan sangat mungkin untuk boleh kembali pulih anggota keluarga Hmm. yang kita cintai. Pertanyaan yang selanjutnya, Dokter Farida, apakah rehabilitasi pasca stroke ini bisa menggunakan fasilitas BPJS sebenarnya? Silakan. BPJS bisa, bisa. Jadi Wow. banyak rumah sakit yang BPJS itu juga kita punya departemen rehabilitasi Hmm. cukup Hmm. banyak yang cukup bagus Ya, dan baik. difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan terapi Hmm. rehabilitasi. Jadi jangan khawatir pada Hmm. teman-teman yang keluarganya ada dan mau memakai Hmm. fasilitas Ya, BPJS, asuransi itu cukup bagus baik. difasilitasi. Yes. Satu Ya, kabar baik lagi ya bahwa kita masih punya kesempatan ada. bagi Heeh, Anda banyak. yang memang ingin memanfaatkan BPJS bisa dan banyak fasilitas yang bisa Anda pilih begitu ya. Ya, Berapa ya. lama sih dok waktu yang diperlukan? Sebenarnya waktu itu kan tergantung case by case ya. Tapi Nah, sebenarnya kalau orang kan ya saya pengen tahu dulu dong papa saya ini sembuhnya berapa lama. Sebenarnya gimana jawabnya dok? ya, jadi kalau stroke itu yang tadi ya, tergantung dari Iya. berapa lokasinya di Hmm. mana, berapa Hmm. besar nih perdarahannya, Iya. buntuannya berapa besar. Memang nggak bisa ditentukan nih, eh, sangat bervariasi, variabelnya tuh Hmm. sangat banyak dan sangat bervariasi. Tetapi Hmm. apa yang selalu saya katakan ini, kita ini punya namanya golden period. Yes. Golden period itu adalah pemulihan pada cedera Hmm. saraf, ya, pada Hmm. cedera otak itu 6 bulan itu sangat kita harus jaga. Jadi 6 bulan Oke. itu peningkatannya, penyembuhannya, maksudnya Hmm. pemulihannya Hmm. paling cepat by penelitian Wow. berdasarkan ini ya apa evidence base-nya. Hmm. Jadi Hmm. masa itu adalah masa yang kita harus kejar. Kita masih semangat nih, jangan putus asa seperti itu. Nah, tapi Hmm. bukan berarti bahwa kayak wah aku ini udah setahun loh ya berarti sudah nggak ada harapan loh. Iya, iya. Ya enggak gitu. Jadi Hmm. kalau dilatih terus ya tetap ada bermanfaat. Tadi yang Iya. seperti tadi videonya inspiring sekali ya saya Iya bener. nggak lihat. Itu bapaknya sangat luar biasa memang. Saya Iya, iya, iya. semangatnya luar biasa. Jadi itu Wow. sudah lebih dari 6 bulan. Tapi Wow. itu yang mesti kita latih Hmm. terus, tetap Hmm. memberikan manfaat Iya. walaupun sudah di Hmm. luar golden period. Baik. Jadi jangan sampai kita itu eh,
mendengarkan perkataan gini gitu ya. 6 bulan, wah kalau lebih berarti gagal. Tidak, Nah, case iya by ya, itu case gitu enggak tuh. ya. Itu penelitian Heeh. terbaru juga tetap bermanfaat Hmm, bahwa kita hmm, lakukan terus hmm. Iya, baik. latihan-latihan. Hmm, Mm-mm. berarti itu penting sekali ya. Satu Ya, terakhir dok sebelum kita masuk ke ya. konklusi. Dok, kalau misalnya dokter menemukan case dan kok saya yakinnya seperti ini banyak banget terjadi ya. Kita semangat, keluarga semangat, dokter semangat, fasilitas memadai. Tetapi pasiennya udah nggak lagi semangat. Apa dok yang biasanya dilakukan? Maksudnya mungkin dari tim dokter atau tim Ya, keluarga ini apa yang harus dilakukan dok? itu memang kita sering ya jumpai Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Yang tadi saya sampaikan bahwa pasien stroke itu bukan hanya masalah jalan, bukan Iya. masalah motor, Hmm, hmm. sensor, makan, minum tidak, tapi Iya, masalah di emosi, di betul. Hmm, depresi, hmm. kemudian Yes. rasa ada yang rasa tidak berdaya. Hmm, Nah, hmm, hmm, hmm. karena itu satu keterlibatan keluarga, kita akan dukung keluarganya. Ayo nih, kasih semangat, Ya, tapi jangan marah-marah terus ya. Kalau papanya marah, papanya marah, anaknya jangan emosi juga, karena ya, itu ya. kan sebenarnya hanya itu karena proses stroke-nya, bukan Hmm, karena hmm. papanya lagi rewel gitu ya. Ya, ya. Nah, kita harus beri pengertian pada keluarganya, Hmm. pasiennya kita motivasi dan kita libatkan psikiater, dokter Ya. jiwa. Kadang-kadang kita sering Hmm, libatkan dokter hmm. jiwa, kita libatkan juga pemuka agama ya. Ya. Jadi kita libatkan dari yang beragama apa, kita Hmm, biasanya hmm. oke, Ya. kamu berdoa, kamu sharing dengan Hmm, itu sangat sangat membantu loh. Beberapa hmm, hmm. case kita Ya. lakukan grup, ada grup sharing namanya, grup sharing itu yang tadi Wow. yang di terakhir ya, yang di Hmm, hmm. slide terakhir itu grup sharing. Jadi mereka sesama lansia, sesama ada beberapa penderita yang Parkinson dan stroke itu saling sharing. Nah, itu Wow. sangat membantu. Dia main kartu, main gambar-gambar itu dia latihan latihan bareng, latihan dua orang, Wow. tiga orang bersama. Nah, itu Wow. seringkali memotivasi Wow, gitu. wow, Ya. wow, dahsyat. Eh, jadi bukan nggak ada jalan, apalagi kalau Ya. misalnya pasiennya lagi nggak semangat gitu ya. Mm-mm. Karena banyak caranya yang tadi dokter bilang, aduh itu bener banget sih dok, soal komunitas, soal Ya, grup. Kita kan butuh ya bahwa diawali grup dengan sangat penting. Heeh. Iya benar, kita Ya, terbuka dengan ya. keluarga, dengan sesama yang merasakan hal yang sama begitu ya. Karena Mm-mm. keterbukaan awal dari pemulihan yang saya percaya seperti Benar, itu. Kalau benar. misalnya memang butuh gitu ya, saya percaya juga dokter Farida kenal dokter Aimi di National Oh, Hospital itu oh juga. iya ya. Itu Ya, mungkin itu bisa satu juga tim kita. kita. Iya Satu tim kita. makanya, makanya saya juga kenal. Jadi kemungkinan, peluang, harapan, kesempatan itu masih ada. Jadi buat Anda semoga yang dengar siaran kali ini lewat radio atau nonton lewat YouTube, nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita semangat, kita juga motivasi keluarga kita yang sedang masa pemulihan itu juga boleh semangat. Konklusi, Dokter Farida, untuk pembahasan kita hari ini, rehabilitasi pasca stroke. Silakan. Ya, jadi mungkin take home message ya Ya, bagi siapapun yang punya keluarga ataupun yang penderita stroke, jangan putus asa. Kita punya banyak jalan, kita punya kebersamaan dalam tim, kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup masing-masing orang. yes, seperti itu ya. Doa kami menyertai Anda selalu, rekan-rekan, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran hari ini. Dan ini bukan hanya sekedar edukasi. Oh, pasca stroke itu rehabilitasinya seperti ini, pakai alat ini. Kalau misalnya ada susah makan begini, beli alat-alatnya ini. No, 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 no. Tapi kita lebih daripada itu. Kita pengen memunculkan dan menumbuhkan semangat itu lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah setia dengerin dari awal, pertengahan hingga selesainya. Saya juga teristimewa terima kasih buat Dr. Farida Asantoso, spesialis rehabilitasi medik dari National Hospital Surabaya. Sungguhan dokter, ini siaran yang saya percaya sangat bermanfaat dan jadi berkat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Farida. Terima Dan kasih. untuk rekan-rekan, untuk Anda yang nonton, yang menyimak acara ini, saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan dari tim SOS Global Ministries untuk segala supportnya, dukungan, doanya, untuk rekan-rekan dokter yang sudah selama ini membantu, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili SOS Global Ministries. Sekali lagi, saya dari sahabat dokter SOS Global Ministries juga mendoakan Anda yang sedang berjuang untuk melawan sakit supaya segera sembuh, tetap semangat, hati yang gembira adalah obat. Saksikan terus siaran
untuk SOS Global Ministries podcast Sahabat Dokter setiap hari Sabtu jam 3 WIB atau jam 4 WITA dan jam 5 WIT seperti itu ya. Jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya SOS Global Ministries. Dokter Farida, kita berakhir sampai di sini, tapi semoga juga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan boleh jadi berkat. Doa saya sehat selalu buat Dokter Farida. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Nathan, Terima kasih. terus Baik. memberkati. Amin, amin. Acara berakhir sampai di sini rekan-rekan. Saya Nathan Aditya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan di episode selanjutnya. Tetap di podcast Sahabat Dokter dari SOS Global Ministries. Terima kasih.